Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Arlina, adalah guru di SMP IT Sirojul Huda, Kecamatan Plehari, Kabupaten Tanah Laut, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Antasari, Banjarmasin. Pada hari ini Kamis 9 Oktober tahun 2025 mengadakan uji kinerja pada SMP IT Sirajul Huda di kelas 7 dengan materi Asmaul Husna menggunakan pendekatan deep learning dengan model pembelajaran PJBL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silahkan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah bil khairi wa antum ya ustazah. Alhamdulillah ana bi khair wa afiyah. Ya, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk berdoa hari ini dipimpin oleh ketua kelas, yaitu silakan Habibah. Dia berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal alamin. Ya, terima kasih. Ya, sekarang Ustazah absen dulu. Ya, Aisyah Nabila Putri, Alisa, Anissa Nurjana, Hadirah, Fatimatu Zahra, hadirah, Julianti. hadirah. Ya, berarti alhamdulillah semua hari ini hadir. Ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap cinta tanah air, maka hari ini kita akan menyajikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai materi hari ini, Ustazah mau menanyakan dulu, apakah kalian masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Iya, pelajaran minggu kemarin tentang apa? Iya, silahkan Ara, tentang apa? Iya, surah An-Nisa ayat 59. Apa?
Ya, tentang apa? Surah An-Nisa ayat 59 tersebut. Boleh Ustazah. Tinggi, silahkan. Tentang mentaati Allah, Rasul, dan ulul amri. Iya, benar ya. Hari ini itu tentang Asmaul Husna. Pernah nggak kalian mendengar apa itu Asmaul Husna? Pernah. Apa arti Asmaul Husna? Ya, Silvia. Iya, jadi Asmaul Husna itu dalam bahasa Arab yang artinya nama-nama Allah yang baik. Nah, Allah mempunyai berapa nama? Ya, Alia. Ya, terima kasih. Jadi Allah mempunyai 99 nama. Ya. Jadi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang Asmaul Husna tadi, kita ice breaking dulu. Silahkan berdiri. Ya, silahkan ikuti gerakannya. Yuli. Yuli. Ya, sudah, silahkan duduk kembali. Ya, sudah semangat? Sudah semangat setelah menggerak-gerakan badannya. Ya, hari ini kita mempelajari apa tadi? Asmaul Husna. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Yuli. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, satu, peserta didik dapat menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ya, itu tujuan yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah Peserta didik dapat memberikan contoh penerapan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. yang ketiga, Peserta didik mampu berkolaborasi. dalam membuat poster digital bertema Asmaul Husna menggunakan Canva. Yang keempat, Peserta didik menunjukkan sikap beriman, jujur, dan menghargai teman saat bekerja dalam proyek. ya, baiklah. Kalian simak videonya tentang Asmaul Husna. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, serta yang telah terjadi ataupun yang belum terjadi. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui olehnya. Ya, sudah. Setelah menyimak video pembelajaran tadi tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, dan Al-Khabir. Nah, Ustazah harapkan kalian sudah dapat memahaminya dan menyebutkan contohnya yang diterapkan sehari-hari. Nah, jadi Ustazah mau nanya dulu untuk mengukur sampai mana pemahaman kalian tentang Asmaul Husna yang tadi telah disaksikan. Ya. Ustazah mau tanya dulu tentang yang pertama Al-Alim. Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, Al-Alim, contoh penerapan Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang tidak boleh sombong dan merasa pandai dengan ilmu yang dimilikinya. Iya, terima kasih Alisa. Ya, selanjutnya Al-Basir. Nah, Al-Basir. Siapa yang bisa menjawab? Contoh penerapan tentang Al-Basir.
Siapa yang bisa? Ya, contoh dalam keseharian Al-Basir. Contohnya seperti Fatimah yang sedang membeli minyak di warung. Ketika itu mengambil angsuran ternyata berlebihan. Karena Fatimah tahu kalau Allah Maha melihat, maka Fatimah mengembalikan uang tersebut. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Habibah. Hari ini kita akan membuat proyek, yaitu yang ketiga ini. Jadi peserta didik mampu apa? Jadi hari ini Ustazah bikin kelompok dulu. Ustazah bikin kelompok berarti membikin kelompok kita berhitung aja dulu. Dari 1 sampai 4. Dari sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, belakang lanjut. 1 lagi. 1, 2, 3, 4. Lanjut. 2, 3, 4. Di belakang. 2, 3, 4. Nah, jadi yang menyebutkan angka 1 berarti itu kelompok 1, yaitu Al-Alim. Kelompok 2 ketiga keempat ya. Jadi silahkan kalian bikin lingkaran, bikin kelompok untuk kita membuat poster tadi ya. Silahkan atur mejanya, bikin lingkaran berarti berempat. Nah, berempat berhadapan bisa kayak ini. Jadi di situ, di sini, nah itu 4. Oke? Jadi sebelum kalian membuat poster, nih ada syarat membuat posternya. Nih, syarat membuat poster. Yang pertama, poster harus memuat ada nama Asmaul Husna dan artinya. Yang kedua, dalil dari Al-Qur'an. Yang ketiga, contoh penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, desain menarik, komunikatif dan orisinal. Nah, jadi kalian membuat posternya di Canva. Nah, itu secara bersama-sama dan kalian mengerjakan refleksi tentang Asmaul Husna yang dikerjakan tadi. Ya, silahkan buka Canva-nya dulu. Itu di mana? Sudah masuk mana? Cari ke Ya, sudah selesai semuanya? Ya, kalau sudah kita presentasikan. Belum, sebelum kalian maju nanti ke 4 orangnya menjelaskan posternya. Setelah menjelaskan poster, lalu satu lagi menjelaskan refleksinya ya. Silakan. Yang pertama, kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Alim. Jadi Al-Alim itu bermakna Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui yang tampak maupun yang tersembunyi, yang nyata maupun yang gaib. Pengetahuan Allah itu tanpa batas. Maksudnya adalah pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas makhluk diketahui oleh Allah. Bahkan peristiwa yang telah terjadi atau yang akan terjadi pun sudah diketahui lebih dahulu oleh Allah. Saya sadar bahwa Allah
mengetahui segala sesuatu yang saya lakukan, baik itu baik maupun buruk. Ini membuat saya menjadi lebih baik dan melakukan perbuatan yang baik. Jadi di sini kami ada kelompok 3 ingin menjelaskan tentang Asmaul Husna As-Sami. Jadi Asmaul Husna nama mendapat. Allah Maha mendengar semua urusan dan gak bisa hambanya meskipun hanya dengan isyarat dalam hati yang kami dalam bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan Asmaul Husna Al-Basir artinya maha melihat. Contoh, Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa yang terjadi di alam. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, sudah. Alhamdulillah, berarti hari ini kita sudah menyelesaikan materi tentang Asmaul Husna. Ya, sebelum mengakhiri, Ustazah mau menanyakan lagi, mengulang lagi, mengingat lagi. Apakah kalian masih ingat apa itu tadi Asmaul Husna Al-Alim? Ya, itu artinya maha mengetahui. Iya, ya, Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Yang kedua, Al-Basir. Apa artinya Al-Basir? Yang ketiga, Al-Khabir. Maha teliti. Yang keempat, As-Sami. Artinya maha mendengar. Tepuk tangan semuanya. Ya. Sebelum mengakhiri kegiatan, Ustazah menyimpulkan materi hari ini, yaitu tentang Asmaul Husna yang Al-Alim. Berarti Al-Alim Allah Maha Mengetahui. Jadi apapun yang kita lakukan semuanya diketahui oleh Allah. Yang kedua, Al-Khabir. Al-Khabir artinya Allah Maha teliti. Nah, jadi kita sebagai manusia harus teliti. Misalnya pada waktu ujian, teliti menjawab soal. Yang ketiga, As-Sami. Artinya Maha mendengar. Jadi kita jadilah pendengar yang baik. Yang keempat, Al-Basir. Artinya Allah Maha melihat. Sekecil apapun perbuatan kita, walau kita merasa orang tidak melihat kita, tapi Allah selalu melihat kita. Percaya saja Allah selalu melihat kita. Jadi jangan sampai kita diam-diam mengambil uang orang lain. Nah, itu sebagai refleksi Ustazah dalam memahami Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir tadi. Saja mengingatkan bahwa ilmu itu adalah karunia dari Allah. Jadi Allah memberikan kita ilmu. Jadi ilmu itu selain kita belajar, terus kita amalkanlah lagi supaya bermanfaat. Baiklah, berarti kita akhiri dulu kegiatan kita hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Ya, silahkan dipimpin oleh Silvia. Ya, silahkan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, minta rela semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam